dalam Kristus. Seluruh perayaan pada malam ini mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya dunia yang melenyapkan kegelapan dosa, cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Dialah yang menumbuhkan pengharapan kita dan memberikan kegembiraan karena telah menang atas maut. Kebangkitan Kristus telah membuka harapan-harapan baru akan kehidupan dalam persatuan dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan kita hidup baru yang kita peroleh dalam sakramen pembaptisan. Dan hidup itu akan bertambah subur oleh perjamuan Ekaristi yang kita rayakan bersama. Perayaan malam ini akan berlangsung dalam 4 bagian utama. Pertama, upacara api atau cahaya. Kedua, liturgi sabda. Ketiga, liturgi baptis. Dan yang keempat, perayaan Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, imam bersama pembantu-pembantunya sudah siap keliling api unggun ini untuk menghayati kembali saat-saat mulia menjelang kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kita kini berjaga menanti terbitnya matahari kekal, sang api baru yaitu Kristus yang bangkit dari alam maut, pemenang atas setan dan dosa yang dilambangkan dalam lilin Paskah yang bernyala. Marilah kita membuka acara malam Paskah ini dengan salam imam.
Sebab Tuhan kita Yesus Kristus, puteranya, yang hidup dan bertakhta bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala abad. Ganti kita ya telah melunasi hutang Adam pada Bapa abadi, dan dengan darahnya yang penuh kasih sayang, Ia telah menghapuskan hutang dosa lama. Inilah hari raya Paskah, waktu anak domba yang benar telah disembelih. Inilah malam yang telah menghaukan kegelapan dosa dengan terang tiang api. Inilah malam Kristus melepaskan belenggu kematian dan bangkit dari antara orang mati sebagai pembenaran. Sehingga kau serahkan putramu untuk menebus hamba-Nya. Oh, sungguh perlulah dosa Adam yang telah dihapuskan oleh kematian Kristus. Oh, salah yang membahagiakan, yang berjasa memperoleh penebus seagung dan sebesar ini.
Semoga bintang kejora menemukan dia menyala. Bintang kejora yang tak kunjung terbenam, yaitulah dia yang setelah kembali dari antara orang mati, menerangi bangsa manusia dengan cahayanya. Anugerahkanlah ketenteraman kepada hamba-Mu dan semua rohaniwan serta umat yang amat bakti, bersama Bapa Suci kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus. Berkenankanlah kiranya dalam kegembiraan hari raya Paskah ini memerintah, memimpin, dan memeliharakan kami dengan perlindungan-Mu yang tetap. Kekuasaan, dan tunjukkanlah pikiran mereka kepada keadilan dan perdamaian, supaya mereka itu sesudah kesibukan di dunia ini sampai pula kepada tanah air surgawi bersama seluruh umat-Mu. Yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Sudah sedari awal Tuhan menciptakan dunia beserta isinya, dan umat manusia sungguh amat baik adanya. Terhadap manusia Tuhan memberikan kedudukan istimewa, namun iman dan ketakwaannya terus diuji seperti Abraham. Tetapi manusia sering tidak setia dan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sendirilah yang turun tangan untuk membebaskan mereka dari penindasan dan perbudakan dosa. Saudara-saudari, kebenaran-kebenaran inilah yang akan kita dengar dalam keempat bacaan yang diambil dari kitab suci Perjanjian Lama berikut ini. Dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyaut, "Iya Tuhan." Firman Tuhan,
ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilau. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji bakti suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengakui Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayalah saudara-saudari akan Allah Bapa
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ya. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Ya, saya percaya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kehidupan yang kekal. Ia menjaga kita sampai hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang memiliki
Masuk.